Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Fikrinia dengan NIM 322200061 dari kelas 3CD3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan tugas individu saya dengan judul Analisa Gangguan Frekuensi Radio dan Frekuensi Penerbangan dengan Metode Simulasi. Spektrum frekuensi yang digunakan untuk frekuensi radio komersil dengan radio penerbangan berdekatan, maka akan menyebabkan terjadinya potensi gangguan komunikasi radio untuk penerbangan ground to air. Gangguan tersebut disebabkan adanya pancaran frekuensi radio yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak memenuhi persyaratan teknis, termasuk pancaran dari frekuensi radio yang bekerja pada pita frekuensi siaran. Untuk mengatasi gangguan spektrum frekuensi radio penerbangan perlu dukungan semua pihak demi keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan. Potensi gangguan dari pemancar radio dapat diminimalkan dengan memperbaiki perangkat peralatannya sehingga spektrum frekuensi radio penerbangan tidak terganggu. Pada penelitian sebelumnya, tentang sistem jaringan komunikasi radio yang direkayasa pada pita frekuensi 30 MHz sampai 300 MHz serta kecenderungan gangguan radio yang dapat diakibatkan oleh kondisi non-linear unit dalam sistem jaringan menganalisis dan memfrekuensi gangguan intermodulasi pemancar dan penerima di site collocation. Dalam ketentuan umum di setiap peraturan dan perundangan yang mencakup bidang pertelekomunikasian, dalam bidang penggunaan istilah pertelekomunikasian selalu disesuaikan dengan istilah dan definisi dari radio regulation. Pada penelitian ini dilakukan simulasi dengan menggunakan peralatan transmitter very high frequency dan menggunakan dengan rentang 137 sampai dengan 172 MHz dan menggunakan alat yaitu antena, osilator atau penguat sinyal dan SWR standing wave radio dan juga standar signal generation. Adapun tujuan pada penelitian ini untuk mengkaji gangguan atau interferensi frekuensi radio terhadap frekuensi penerbangan. Gangguan dilihat dari nilai voltage standing wave radio atau VSWR yang terjadi sehingga dapat diketahui frekuensi mana yang menyebabkan terjadi gangguan. Adapun manfaat penelitiannya yaitu dapat mengidentifikasi apakah pengguna radio frekuensi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Informasi dari simulasi juga dapat mengetahui mode dari modulasinya sehingga diketahui jenis intermodulasi dan pemancar-pemancar radio penyebabnya. Selanjutnya yaitu untuk tinjauan pustaka. Yang pertama, voltage standing wave radio atau VSWR merupakan sebuah nilai perbandingan tegangan yang mempengaruhi kualitas pemancar pada sebuah site. Nilai VSWR dipengaruhi oleh perbandingan tegangan antara transmitter dan receiver pada radio base station. Rugi-rugi pada feeder, rugi-rugi pada jumper, yaitu antara kabel feeder dengan antena radio. Yang kedua, bandwidth. Pada umumnya, antena didesain untuk bekerja pada sekitar frekuensi resonan yang diinginkan. Ini berarti bahwa hanya ada bandwidth yang terbatas, di mana desain antena RF dapat beroperasi secara efisien. Bandwidth merupakan besar rentang frekuensi kerja dari suatu antena dengan memperhatikan beberapa karakteristik dan bersesuaian dengan suatu standar yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu standing wave radio atau SWR. Dalam telekomunikasi, SWR didefinisikan sebagai perbandingan rasio antara tegangan RMS maksimum dan minimum yang terjadi pada saluran yang tidak match.
Bila saluran transmisi dengan beban tidak sesuai, di mana impedansi saluran tidak sama dengan impedansi beban dan gelombang dibangkitkan dari sumber secara kontinu, maka dalam saluran transmisi selain ada gangguan datang, juga terjadi gangguan pantul. Akibatnya, dalam saluran akan terjadi interferensi antara P+ dan P- yang membentuk gelombang berdiri standing wave. Adapun konsep yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dilakukan sebuah simulasi dengan menggunakan peralatan yang peralatan transmitter very high frequency dengan rentang kerja 137 sampai dengan 172 MHz. Di sini kita menggunakan sebuah antena, kemudian antena tersebut kita hubungkan dengan sebuah walkie-talkie sebagai perbandingannya. Untuk hasil penelitian yang didapatkan, pengumpulan data simulasi dengan kasus pada radio penerima stasiun penerbangan dengan frekuensi kerja 118,3 MHz yang terganggu stasiun radio lain dari stasiun siaran FM komunitas 107,8 MHz. Untuk hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 1 di mana SSG1 dan SSG2. Untuk frekuensi kerja SSG1 di 118,300, untuk SSG2 107,800. Pada harmonisa untuk tabel 2, pada harmonisa tabel 2 merupakan hasil kelipatan kedua dan ketiga dari frekuensi fundamental. Hasil perhitungan frekuensi hasil intermodulasi orde ketiga dan orde kelima dari TXA dan TXB serta level dan kualitas penerimanya dapat dilihat pada tabel 3. Untuk gambarnya, frekuensi stasiun C untuk yang di atas sebelum terjadi terinterferensi. Untuk stasiun A, frekuensi fundamentalnya yang di bawah diduga gambar kedua diduga penyebab intermodulasi. Kemudian di sini bentuk spektrum frekuensi 118,3 MHz yang mengalami gangguan Cox channel. Selanjutnya di sini data hasil pengukuran frekuensi hasil produk intermodulasi jarak antara stasiun A dan stasiun C adalah 5 meter. Dari tabel 3 didapatkan bahwa untuk frekuensi pengintermodulasi B hanya 3 frekuensi yang muncul di spektrum analyzer meskipun hasil perhitungannya ada 11 frekuensi yang dihasilkan. Emisi tersebar dalam hal ini, hasil intermodulasi dan harmonisa level dayanya dianalisis menggunakan tabel Appendix 3 RR 2003, di mana diketahui bahwa level daya untuk frekuensi spurious fundament 143.500 MHz adalah 40 dB. Ini artinya sebagai contoh untuk harmonisa kedua dari 142,5 MHz adalah 285.000 MHz dengan level daya terukur 53,63 dBm, sedangkan level daya frekuensi fundamentalnya terukur minus 46,33 dBm. Ini artinya protection ratio untuk emisi tersebar atau harmonisa frekuensi 142,5 MHz adalah level frekuensi fundamental dikurangi level daya harmonisa, di mana selisih level dayanya sebesar 7,30 dB
terlalu kecil dari yang diinginkan, yakni 40 dB pada range frekuensi 30 sampai dengan 235 MHz sesuai dengan tabel Appendix 3 RR 2003. Selanjutnya, untuk frekuensi-frekuensi hasil dan pengukuran harmonisa yang lain dapat dilihat. Selisih harmonisa hasil pengukuran. Pada tabel 5 ini, selisih harmonisa hasil pengukuran di atas frekuensi 143,070 yang memiliki selisih level harmonisa kedua adalah 7,26 dB. Hal ini berarti harmonisa kedua dari frekuensi fundamental tersebut memiliki kecenderungan mengganggu frekuensi existing, sedangkan pada harmonisa ketiga level dayanya sudah sesuai kriteria dari tabel Appendix 3 RR 2003, di mana level daya maksimum yang diizinkan dari emisi tersebar adalah yang level daya emisi tersebarnya memiliki selisih di atas 40 dB untuk range frekuensi 30 sampai 235 MHz dan daya pemancar rata-rata di bawah 25 watt. Hal yang sama juga berlaku untuk frekuensi fundamental lainnya pada tabel. Untuk menghindari gangguan dari stasiun radio yang beroperasi, harus senantiasa diperiksa kondisi perangkatnya untuk menjaga jaringannya agar emisinya tersebar yang terdiri dari harmonisa, intermodulasi, parasitik dapat dikendalikan level dayanya sesuai persyaratan pada Appendix 3 RR 2003. Adapun kesimpulan dari hasil dari tugas saya yaitu pada saat frekuensi intermodulasi mengganggu frekuensi exciting, maka informasi yang terdengar pada frekuensi exciting tersebut menjadi lemah, bahkan sesekali hilang, dan terkadang informasi dari kedua frekuensi, yakni frekuensi exciting dan frekuensi intermodulasi sama-sama terdengar. Melihat besarnya pengaruh level dalam menentukan terganggu atau tidaknya suatu pemancar, di mana sesuai hasil percobaan ditemukan bahwa kuat lemahnya level pada frekuensi exciting dan intermodulasi harusnya memiliki selisih level di atas 40 dB agar tidak terjadi gangguan. Maka untuk mengatasinya dapat digunakan peralatan berupa low pass filter untuk meminimalkan besarnya level frekuensi intermodulasi sehingga tidak terganggu frekuensi excitingnya. Kondisi peralatan yang digunakan juga harus diperhatikan, mengingat kondisi peralatan yang non-linear dapat menghasilkan frekuensi intermodulasi yang dapat menyebabkan gangguan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih karena sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.